Oke, kita bahas Dubai yuk. Sebuah kota yang benar-benar kayak lagi melakukan terraforming di dunia nyata. Mereka itu mengubah gurun jadi kota metropolis yang super futuristik, seolah-olah hukum fisika itu bisa dinegosiasi. Nah, ambisi gilanya ini paling kelihatan di salah satu proyek mereka, membangun pulau raksasa dari nol. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin semangatnya Dubai. Ini bukan sekedar proyek konstruksi biasa. Ini tuh soal menantang alam itu sendiri. Contoh paling jelasnya? Ya, Palm Jumeirah. Sebuah pulau buatan yang saking besarnya sampai bisa kelihatan dari luar angkasa. Luar biasa. Mungkin kedengarannya simple ya. Ah, tinggal tumpuk aja pasir di laut sampai jadi daratan. Tapi ternyata nggak segampang itu. Kalau cuma ditumpuk gitu aja, pasirnya bakal langsung hanyut kena ombak. Mungkin dalam semalam juga udah hilang. Jadi, ini dia teka-teki rekayasa yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke inti misterinya. Dan ini nih, bagian paling anehnya. Coba bayangin, Dubai, sebuah negara yang secara harfiah isinya gurun pasir, malah sama sekali nggak bisa pakai pasirnya sendiri buat ngebangun pulau-pulau megah itu. Loh, kok bisa? Nah, ini dia paradoksnya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada pasir gurun yang melimpah ruah, gratis. Di sisi lain, mereka harus keluar biaya gede banget buat ngeruk jutaan ton pasir dari dasar Teluk Persia. Ini bukan karena mereka iseng buang-buang duit loh, ada alasan fisika yang fundamental banget di baliknya. Jadi, apa sih bedanya? Jawabannya itu ada di level mikroskopis. Bener-bener kecil banget dalam sejarah setiap butir pasirnya. Di dunia konstruksi, beda bentuk sekecil ini bisa jadi penentu apakah sebuah bangunan bakal berdiri kokoh atau malah ambruk. Jadi gini, pasir gurun itu kan ribuan tahun ditiup angin, tabrakan di udara, lama-lama jadi bulat dan halus banget, kayak udah diamplas sama alam. Nah, beda sama pasir laut. Dia kan adanya di dalam air, jadi bentuknya tetap kasar dan banyak sudutnya. Nah, ini dia analogi yang bikin kita langsung klik. Coba deh bayangin, mau bangun sesuatu di atas tumpukan kelereng. Bisa nggak? Ya nggak bisa lah, auto longsor kan? Itulah pasir gurun. Sekarang bayangin tumpukan balok Lego, sudut-sudutnya bikin mereka saling nyangkut ngebentuk struktur yang stabil. Itulah pasir laut. Nah, efek Lego ini istilah kerennya interlocking atau saling mengunci. Gampangnya, sudut-sudut tajam dari pasir laut itu bikin ada gesekan yang kuat pas ditumpuk. Jadi mereka saling pegangan dan ngebentuk fondasi yang kokoh, nggak kayak kelereng pasir gurun yang licin itu. Oke, bahan bakunya udah dapet nih, jutaan ton pasir laut yang bentuknya kayak Lego. Tapi masalahnya belum kelar. Cuma ditumpuk aja nggak cukup. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngubar tumpukan pasir basah yang gembur ini jadi fondasi sekeras batu dan dalam waktu cepat? Ini bahaya banget loh. Pasir yang baru ditumpuk itu kan masih banyak rongga udaranya, banyak airnya. Kalau amit-amit ada gempa, getarannya itu bisa bikin pasirnya jadi kayak cairan. Istilahnya likuifaksi. Kalau udah gitu, semua bangunan di atasnya bisa amblas dalam sekejap. Sebelum kita bahas teknik canggihnya, ada analogi yang gampang banget. Kalian pernah nggak goyang-goyangin kotak sereal biar isinya lebih padat? Nah, prinsipnya persis kayak gitu. Tapi skalanya raksasa. Dan ini dia solusinya yang jenius banget, fibrocompaction. Intinya, para insinyur ini mempercepat proses alam yang harusnya butuh ratusan tahun, jadi cuma beberapa bulan aja. Caranya? Ya dengan mengguncang seluruh pulau buatan itu sampai padat. Prosesnya tuh gini, pertama ada jarum getar raksasa yang ditusukin ke dalam pasir. Terus mesinnya dinyalain dan whoosh, getarannya kuat banget. Getaran ini bikin butiran pasirnya jadi goyang. Terus karena gravitasi, mereka turun dan ngisi semua celah kosong. Nah, nanti permukaan tanahnya kan jadi turun dikit, itu diisi lagi pakai pasir baru. Terus diulang lagi, ribuan kali, di seluruh penjuru pulau. Oke, pasirnya udah benar, udah dipadatin juga. Tapi masih ada satu musuh besar, lautan itu sendiri. Gimana caranya ngelindungin struktur pasir yang super besar ini dari amukan ombak dan badai? Jawabannya, pemecah gelombang super besar. Kayak tembok batu melingkar sepanjang 11 km yang memeluk pulaunya. Dan yang pintar banget, sebelum batu-batunya ditaruh, mereka gelar dulu semacam karpet raksasa di dasar laut. Namanya geotekstil. Fungsinya simpel, biar batu-batu yang berat banget itu nggak amblas ke pasir di dasar laut. Biar kebayang skalanya, lihat angka ini. 7 juta ton batu.
Itu cuma buat pemecah gelombangnya doang loh. Saking beratnya, ini jadi kayak terumbu karang buatan yang jadi benteng pertahanan pertama buat si pulau. Oke, jadi kita rangkum ya 3 hal paling penting dari pembahasan kita. 1, pasir gurun itu ibarat kelereng. Licin nggak bisa buat bangunan. 2, pasir laut itu kayak balok Lego. Kasar bisa saling ngunci. Dan 3, fibroconvection itu teknik mengguncang kotak sereal biar semua legonya rapat sempurna. Jadi, kalau lain kali kalian lihat foto Palm Jumeirah, jangan cuma ngelihatnya sebagai pulau mewah ya. Lihat ini sebagai sebuah mahakarya rekayasa geoteknik. Ini tuh bukan cuma tumpukan pasir, tapi batu raksasa buatan manusia yang dibentuk butir demi butir pakai getaran mesin. Bener-bener bukti nyata ambisi manusia untuk menaklukkan alam.